Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok kedua kelas 12 MIPA 3 akan mencoba untuk menjelaskan tentang sebuah materi yang kami susun tentang matematika peminatan mengenai tentang materi variabel acak yang disusun oleh kelompok kedua, diantaranya adalah Gianti Tresna Nabilah, yang kedua adalah Hardiansah Arsanata, yang ketiga adalah saya sendiri Hasbi Rais Adilah, dan yang keempat adalah Pina Amelia. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan variabel acak. Untuk yang pertama, kita menganalisis ataupun bisa menampung sebuah permasalahan tentang variabel acak. Di sini saya akan memberikan contoh. Sebuah kotak berisi 2 bola merah dan 4 bola putih. Dari kotak diambil sebuah bola, kemudian dikembalikan lagi. Pengambilan bola diulang sebanyak 3 kali. Pada setiap pengambilan dilakukan pencatatan terhadap banyak bola merah yang terambil. Jika X merupakan banyak bola merah yang terambil, berikan alasan Anda mengapa variabel X merupakan variabel acak. Ketika kita menyajikan sebuah permasalahan ataupun soal, mungkin saja kita tidak bisa mencari jawabannya ataupun tidak bisa memecahkan masalahnya sebelum kita mempelajari apa itu variabel acak. Dan saya juga akan mencoba untuk memaparkan ataupun memperlihatkan contoh tentang permasalahan variabel acak. Ada 3 jenis tas dari produksi tahun lalu yang tidak terjual habis di dalam sebuah gudang. Jumlah tas jenis 1 sebanyak 4/7 dari keseluruhan tas. Sepertiga dari sisanya adalah tas jenis 2. Adapun tas jenis 3 sebanyak 6 item. Ani akan mengobral semua tas tersebut dengan harga yang murah. Berapa besar kemungkinan masing-masing dari ketiga jenis tas tersebut dapat terjual pada pembelian pertama ya? Nah, itu merupakan sebuah video permasalahan variabel acak yang akan kita sajikan bersama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep variabel acak. Variabel acak merupakan variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Contoh, saya akan menjelaskan tentang apa itu variabel. Variabel merupakan suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Misalnya bilangan asli kurang dari 10, bilangan bulat kurang dari 3, dan waktu tempuh kendaraan misalkan ya. Terus selanjutnya variabel ada 2, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit memiliki nilai-nilai yang dapat dihitung, sedangkan variabel kontinu memiliki nilai-nilai yang tidak dapat dihitung. Salah satu contoh nih variabel diskrit, yaitu bilangan asli kurang dari 5, berarti kan bisa dihitung gitu ya. Sedangkan salah satu contoh variabel kontinu yaitu bilangan bulat lebih dari 3 dan waktu tempuh sebuah kendaraan. Contoh, saya akan menjelaskan tentang sebuah contoh soal di sini. Nomor 1, Dea melemparkan 1 keping uang logam sebanyak 2 kali. Andika mengamati banyak hasil angka yang diperoleh adalah. Berarti kan ketika 1 keping uang logam, berarti misalkan X. Jadi jawabannya adalah banyak hasil angka yang diperoleh sehingga X sama dengan 0, bisa jadi tidak, bisa jadi 1, bisa jadi 2. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 0, 1, dan 2. Ada contoh soal yang lainnya. Yang nomor 2. Najwa melemparkan sekeping uang logam sebanyak 4 kali. Berarti jawabannya yang A. Variabel acak yang menyatakan banyaknya sisi angka yang diperoleh itu berarti kan karena uang logam itu ada angka dan gambar, maka kemungkinan besar ada 2 jawaban. Berarti sisi angka yang diperoleh adalah X, 0, 1, 2, 3, 4. Dan variabel acak yang menyatakan banyaknya sisi gambar yang diperoleh adalah sama, 0, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, kita akan bahas tentang variabel acak kontinu. Variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang dapat memiliki nilai-nilai pada suatu interval tertentu. Nilainya dapat merupakan bilangan bulat maupun pecahan. Variabel acak kontinu jika digambarkan pada sebuah garis interval akan berupa sederetan titik yang bersambung membentuk suatu garis lurus. Nah, contoh variabel acak kontinu di sini. Selanjutnya, panjang sepotong
1,5 meter 1,5, 2 dan 1/4 meter 3 meter 15 gitu ya. Yang nomor 2, ketinggian 5 teman. Terus waktu yang dibutuhkan seorang pengantar makanan untuk mengirimkan pesanan, apakah 1 jam, apakah 1 jam 1/4, apakah 1 jam setengah ataupun setengah jam, dan harga suatu produk. Selanjutnya variabel acak diskrit. Pada variabel acak diskrit, nilai-nilainya mempunyai peluang. Peluang nilai variabel acak dinotaksikan dengan fx sama dengan px sama dengan x kecil. Bentuk penyajian peluang ini, nilai-nilai variabel acak diskrit tersebut dengan distribusi peluang variabel acak. Distribusi peluang disebut juga distribusi probabilitas atau fungsi peluang, ataupun juga kita sebut dengan fungsi probabilitas. Berikut contoh variabel acak diskrit. Jika Acep melempar dadu dan variabel X merupakan mata dadu yang muncul, maka buatlah fungsi dari distribusi peluang variabel acak X. Jawabannya, X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena sebuah dadu memiliki angka-angka tersebut, jadi Fx sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 1, Fx 1/6 untuk X sama dengan 2, Fx 1/6 untuk X sama dengan 3, Fx sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 4, Fx sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 5, dan Fx sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 6. Jadi, semua mata dadu memiliki peluang 1/6. Distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Variabel acak merupakan variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Peluang variabel acak X yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai X ditulis dengan E, X sama dengan P, X sama dengan X kecil. Nilai Fx tersebut dinamakan peluang kumulatif. Misalkan X sama dengan C merupakan salah satu nilai variabel acak X besar yang memiliki peluang Fx. Maka nilai Fc dinyatakan dengan Fc sama dengan P, X kurang dari C sama dengan F0 tambah F1 tambah F2 sampai dengan Fc. Contoh distribusi kumulatif variabel acak diskrit. Andini melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Tentukan nilai dari A F1, B F3, C F5. Penyelesaiannya adalah ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. X sama dengan mata dadu yang muncul sehingga dapat dinyatakan X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. A. F1 sama dengan Fx kurang dari sama dengan 1 sama dengan F1 sama dengan 1/6. B. F3 sama dengan Fx kurang dari 3 sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 sama dengan 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. C. F5 sama dengan Fx kurang dari 5 sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah F5 sama dengan 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 sama dengan 5/6. Distribusi probabilitas bersama. Dalam sebuah percobaan, terkadang kita mengamati 2 atau lebih variabel acak secara bersamaan, yaitu ketika variabel dalam ruang sampel harus diamati secara berganda. Misalkan X dan Y, dua peubah acak diskrit. Nilai-nilai X meliputi X1, X2, sampai Xn. Dan nilai-nilai Y meliputi Y1, Y2, sampai Yn. Maka setiap pasangan terurut X1, Y1 yang merupakan probabilitas bahwa X merupakan nilai X1 dan Y merupakan nilai Y1 dengan P1 sama dengan Y1 merupakan sebuah fungsi probabilitas bersama dari peubah X dan Y dan dinyatakan oleh Fx, Y sama dengan P besar
X sama dengan X kecil irisan Y sama dengan Y kecil. Distribusi marginal. Variabel acak merupakan variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Apabila kita mempunyai distribusi gabungan dari dua peubah acak X dan Y, bisa diskrit semua atau kontinu semua, maka kita dapat menentukan distribusi untuk masing-masing peubah acak. Jadi kita dapat menentukan distribusi dari peubah acak X dan distribusi dari peubah acak Y. Distribusi yang diperoleh itu dinamakan distribusi marginal. Perhitungan distribusi marginal. Jika X dan Y adalah diskrit, maka Fx sama dengan sigma Y f x, y dan Fy sama dengan sigma x f x, y. Jika X dan Y adalah kontinu, Fx sama dengan integral Y f x, y dy. Sedangkan Fy sama dengan integral X f x, y kali dx. Diketahui fungsi distribusi peluang bersama dari perubahan acak X dan Y adalah Fxy sama dengan X tambah Y per 30. X sama dengan 0, 1, 2, 3, Y sama dengan 0, 1, 2. Carilah fungsi distribusi marginal F, Y, X sama dengan 1. Karena X dan Y adalah peubah-ubah acak distrik, maka kita gunakan rumus mencari distribusi marginal untuk kasus distrik. Marginal dari X dan Y yaitu Fx sigma Y F Xy sama dengan sigma Y sama dengan 0 X sama Y per 30 sama dengan X sama 0 per 30 tambah X sama 1 per 30 tambah X sama 2 per 30 sama dengan 3X tambah 3 per 30 sama dengan X tambah 1 per 10. Jadi X sama dengan 0, 1, 2, 3 dan Fy sama dengan sigma X, Fxy sama dengan sigma X sama dengan 0, 30 Xy kuadrat sama dengan 0 tambah Y per 30 tambah 1 tambah Y per 30 tambah 2 tambah Y per 30 tambah 3Y per 30 sama dengan 4Y plus 6 per 30 sama dengan 2Y plus 3 per 15. Jadi Y sama dengan 0, 1, 2. Misalkan nilai X dan Y sebagai variabel acak, X dan Y menyatakan suatu kejadian dan merupakan himpunan ruang sampel. Maka distribusi bersyaratnya dinyatakan oleh P Y sama dengan Y, X sama dengan X kecil, P sama dengan X sama dengan X irisan Y sama dengan Y kecil, P sama dengan X besar sama dengan X kecil. Jadi F X Y sama dengan F X dan Y. H Y untuk H Y kurang dari 0. Bentuk ini menunjukkan bahwa nilai-nilai F X Y dan H Y bergantung hanya pada X untuk nilai Y tertentu, asalkan X dan Y merupakan variabel acak dari X dan Y. Analog dengan formula di atas diperoleh dari P Y sama dengan Y, X sama dengan X kecil. Px sama dengan X kecil irisan Y sama dengan Y kecil. Atau P Y besar sama dengan Y kecil. Jadi F X Y sama dengan F X dan Y. Atau H Y untuk G X kurang dari 0. Diketahui fungsi distribusi peluang bersama dari perubahan acak X dan Y. F X Y sama dengan X tambah Y per 30. X sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Y sama dengan 0, 1, 2. Carilah fungsi distribusi peluang bersyarat F, Y, X sama dengan 1. Perhatikan bahwa ketika X sama dengan 1, maka menjadi Fx sama dengan 1, Y sama dengan 1 tambah Y per 30. Untuk mencari F, Y, X sama dengan 1, pertama kita harus menemukan distribusi marginal dari X. Dari artikel sebelumnya, kita
kita peroleh fx sama dengan x plus 1 per 10. Ketika x sama dengan 1, maka distribusi marginal x menjadi fx sama dengan 1 sama dengan 2 per 10. Dengan demikian kita peroleh fyx sama dengan 1 sama dengan fx sama dengan 1, y per fx sama dengan 1 sama dengan 1 tambah y per 30 per 2 per 10 sama dengan 1 tambah y per 30. X 10 per 2 sama dengan 1 tambah y per 6. Rata-rata dan ragam variabel acak. Jika X adalah variabel random dan distribusi probabilitas Fx, maka min rata-rata atau nilai ekspektasi harapan dari X adalah rata-rata, yaitu diskrit dan kontinu dan sebagainya. Rata-rata sama dengan E, X sama dengan XF dikali DX. Rata-rata sama dengan E, X sama dengan sigma X, XF X. Rata-rata dan ragam variabel acak. Dilempar dua buah mata uang jika X adalah variabel random yang menyatakan banyaknya muncul angka A dalam percobaan tersebut. Hitunglah nilai ekspektasi X. Ruang sampel percobaan ini S sama dengan A besar, A besar, A besar, G besar, G besar, A besar, G besar, G besar. Probabilitasnya masing-masing. Fx sama dengan 0 sama dengan PGG sama dengan 1 per 4, PX sama dengan 1 sama dengan PAG ditambah PGA sama dengan 1 per 2 dan PX sama dengan 2 sama dengan PAA sama dengan 1 per 4. Nilai ekspektasinya X adalah rata-rata sama dengan EX sama dengan sigma dikali P, X sama dengan 0, P0 ditambah 1, P1 ditambah 2, P2 sama dengan 0 ditambah 1 per 2 ditambah 2, 1 per 4 sama dengan 1. Rumus ragam variabel acak. Ragam sama dengan EX kurangi rata-rata kuadrat sigma X dikurangi rata-rata kuadrat Fx bila X diskrit, integral X dikurangi rata-rata kuadrat Fx bila X kontinu. Contoh soal ragam variabel acak. Pada kasus transmisi bit dengan N sama dengan 4D, P sama dengan 0 dikali 1. Tentukan min rata-rata dan varian ragam dari jumlah kesalahan transmisil. Karena X adalah jumlah kesalahan dari 4 transmisi bit menyebar binomial, maka rata-rata sama dengan EX sama dengan NP sama dengan P0 kali 1 sama dengan 0,4. Ragam kuadrat sama dengan PX sama dengan NP1 kurangi P sama dengan P0 kali 1, 0 kali 9 sama dengan 3,6. Ragam sama dengan SD, X sama dengan 1,9. Ketika kami sudah menjelaskan tentang sebuah permasalahan variabel acak tadi di awal, dan kami juga sudah menjelaskan tentang materi variabel acak, saya akan ulang dulu sebuah permasalahan yang diungkit dari variabel acak. Sebuah kotak berisi 2 bola merah dan 4 bola putih. Dari kotak diambil sebuah bola, kemudian dikembalikan lagi. Pengambilan bola diulang sebanyak 3 kali. Pada setiap pengambilan dilakukan pencatatan terhadap banyak bola merah yang terambil. Jika X merupakan banyak bola merah yang terambil, berikan alasan Anda mengapa variabel X merupakan variabel acak. Nah, tadi juga sudah saya jelaskan di awal ya, bahwa variabel acak itu dijelaskan memulai dari permasalahan variabel acak, konsep variabel acak, terus dengan contoh soal yang sudah lengkap, baik variabel acak diskrit maupun variabel acak kontinu, baik variabel acak kumulatif diskrit dan distribusi peluang kumulatif juga. Terus selanjutnya ada juga disebut dengan probabilitas bersama, ada juga dengan disebut dengan distribusi marginal, ada perhitungan bagaimana distribusi marginal itu memasukkan rumusnya, terus ada juga distribusi bersyarat, terus ada rata-rata dan ragam ya.
tadi sudah dijelaskan bagaimana contoh rata-rata dan ragam. Dan untuk solusi dari permasalahan variabel acak ini, yang tadi sudah kami sajikan sebuah permasalahannya, ada solusi permasalahan. Ketika kami sudah menjelaskan apa itu variabel acak dan rentetan-rentetan materinya. Jadi mengapa tadi sebuah permasalahan itu termasuk variabel acak? Karena variabel acak X adalah suatu variabel acak binomial karena memenuhi semua karakteristik yang dinamakan sebagai persoalan. Yang pertama, persoalannya adalah percobaan dilakukan secara berulang-ulang, yaitu pengambilan bola diulang sebanyak 3 kali tadi ya di permasalahan. Terus percobaan juga bersifat saling bebas atau kita yang sebut dengan independen, atau dengan pengambilan yaitu setelah bola diambil, bola dikembalikan lagi ke kotak. Terus selanjutnya ada percobaan memiliki 2 macam kejadian, yaitu terambil bola merah ataupun kita sebut dengan sukses lah ya, dan terambil bola yang bukan merah, berarti kan bukan tujuan kita, berarti gagal gitu teh. Selanjutnya yang terakhir adalah bola yang diambil dikembalikan lagi, maka peluang terambil bola merah dalam setiap percobaan adalah sama, yaitu 2/6. Itu merupakan sebuah alasan dari solusi permasalahan di variabel acak. Saya akan menyajikan sebuah video yang sudah saya lampirkan di solusi video permasalahan. Ini merupakan aplikasi peluang di kehidupan sehari-hari. Nah, ini perkiraan terjadinya hujan dalam bentuk peluang. Terus selanjutnya perkiraan penyetokan suatu barang dagangan untuk meminimalisir sebuah kerugian. Ada juga aplikasi peluang itu, peluang terbentuknya susunan kepengurusan suatu organisasi. Ada juga di sini disajikan peluang keberhasilan dari beberapa percobaan tes. Nah, itu merupakan sebuah contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk peluang. Terus selanjutnya yang sudah saya jelaskan dari terakhir adalah pengamalan dari aplikasi variabel acak khususnya ya. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan tentang variabel acak. Ada sebuah pepatah mengatakan bahwa keberhasilan bukanlah milik orang lain ataupun milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 12 43. Khususnya saya ucapkan terima kasih kepada guru pengampu Ibu Hajah Pupu Puspitasari yang sudah membimbing kami terhadap video pembelajaran ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.